Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya asynchron task dan asynchron task loader. Sebelum kita masuk ke asynchron task dan asynchron task loader, yang pertama di sini kita akan membahas yang namanya thread. Ketika kita menggunakan aplikasi Android, aplikasi akan membuat sebuah thread utama yang sering disebut dengan UI thread. Thread UI ini mengirimkan kejadian ke widget antarmuka pengguna yang sesuai untuk merupakan tempat aplikasi berinteraksi dengan komponen toolkit Android. Dan yang kedua kita akan membahas yang namanya asynchron task. Di sini untuk asynchron task ini memungkinkan kita menjalankan operasi latar belakang dan mempublikasikan hasil dari thread UI tanpa memanipulasi threadnya. Terus yang ketiga yang akan kita bahas yaitu loader. Loader ini adalah latar belakang yang biasanya digunakan untuk membuat data seperti laporan perkiraan cuaca. Terus bisa juga dengan membuat list utasan lagu ataupun film. Seperti itu. Terus yang terakhir yang akan kita bahas yaitu asynchron task loader. Asynchron task loader ini sama sebenarnya dengan asynchron task yang ini. Sedangkan untuk asynchron task loader ini menyediakan metode load in background yang dijalankan di thread terpisah. Sebelum kita masuk ke materi ini, yang pertama akan kita bahas yang namanya thread ataupun thread utama. Jadi sebetulnya kita menjalankan aplikasi Android di HP kita, sebetulnya ada yang namanya thread ataupun utasan. Kalau teman-teman sering membuka Twitter, ada yang namanya thread. Itu seperti jalur istilahnya. Di dalam Android juga ada namanya thread. Ada juga yang namanya thread utama ataupun my thread yang kita sebut dengan UI thread. Ada juga background thread. Keduanya ini sangat berguna, terutama kita membuat aplikasi yang membutuhkan lokasi yang lama lebih dari 16 MB per second. Thread utama di dalam Android ini sebagai jalan eksekusi independen. Dia jalur eksekusi independen yang nantinya akan mengeksekusi kode dari baris ke baris. Jadi kode itu akan dieksekusi di dalam thread ini. Kenapa? Karena pada dasarnya UI thread ini nanti ditempatkan di mana UI itu dimunculkan di dalam HP kita atau di layar HP kita. Kemudian bagaimana di dalam thread ini merespon event dari pengguna atau tindakan pengguna seperti yang nanti kita gunakan seperti typing, scrolling, dan menangani dua event seperti itu. Itu adalah fungsi dari thread utama. Thread utama itu harus cepat. Jadi misalkan kita punya operasi tertentu di dalam kode kita harus dieksekusi di dalam 16 MB per detik. Kenapa? Karena hardware itu memperbarui layar setiap 16 MB per detik. Jadi hardware kita itu akan memperbarui layarnya 16 MB per detik. Apa publikasi kalau misalkan operasi yang kita miliki lebih dari 16 MB per detik, operasinya akan gagal ataupun hang itu. Ini adalah UI thread. Kalau kita lihat di sini ada garis atau kita sebut dengan UI thread. Jadi misalkan di aplikasi kita ada update, terus kita update lagi. Ini operasinya tertentu akan membutuhkan lebih dari 16 MB per second. Dia akan hang biasanya di sini. Ya kita update biasanya aplikasinya akan hang. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi hang? Sebelum ke sana, ketika aplikasi sering hang, otomatis pengguna akan kesal kan biasanya. Demikian ketika itu berpotensi, ketika aplikasi hang itu berpotensi pengguna akan menghapus aplikasi yang kita miliki.
Nah, karena tidak responsif. Nah, di Android, ketika ada kejadian seperti ini, dia akan melakukan atau memunculkan pesan dialog seperti ini. Application not responding. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal demikian karena aplikasinya tidak responsif seperti itu. Nah, di sini operasi-operasi apa saja yang bisa menyebabkan aplikasi non responsif itu? Nah, misalkan ada operasi yang panjang yang membutuhkan lebih dari 16 mili per second. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada operasi jaringan. Misalkan kita mengambil data dari internet. Nah, kalau kita mengambil database dari data kita sendiri, itu akan membutuhkan waktu lebih dari 16 mili per second. Contoh lainnya ketika kita mendownload atau mengunggah berkas ke jaringan internet. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi berkas yang kita upload itu ukurannya besar. Nah, kemudian contoh lain kita akan memproses gambar ataupun membuat data. Nah, ini ada contoh sederhana yang sepertinya real gitu kan. Kita melakukan upload di Instagram. Nah, kalau kita sedang upload, itu sebenarnya ada proses di belakang layar. Ketika kita mengupload foto ataupun video di Instagram, nah, kita disuguhkan dengan menambahkan deskripsi. Padahal di belakang layar itu ada proses yang sedang dijalankan, yaitu upload. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa dong kalau begitu? Bagaimana kalau kita mempunyai operasi panjang dan kita ingin menghindari application not responding? Jadi ketika kita ingin menghindari aplikasi not responding seperti tadi ini, nah kita pindahkan dulu operasi yang tadinya di dalam thread utama, kita pindahkan ke worker thread ataupun thread pekerja. Nah, atau bisa kita sebut juga di bagian background thread yang tadinya. Jadi secara UI kita bisa menghandle UI ataupun view di dalam UI thread operasi-operasi yang membutuhkan operasi yang panjang yang lebih membutuhkan 16 mili per second. Nah, kita alihkan ke dalam worker thread ini. Contohnya worker thread seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan async contact loader ini. Kita bisa melakukan async contact loader yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan loader framework ataupun loader. Nah, kita juga bisa menggunakan async contact loader. Kemudian kita bisa memanfaatkan service ataupun layanan. Nah, tujuannya di sini untuk mengefisiensi yang kita miliki agar aplikasi yang kita buat tidak crash ataupun hang. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada aturan praktisnya. Jadi, kalau misalkan kita mempunyai pekerjaan ataupun operasi yang memiliki kurang dari 16 mili per second, kita boleh menempatinya ke worker thread. Misalkan contohnya di sini penambahan 1 ditambah 1 itu kan gampang, itu hanya 2 angka. Tapi misalkan kita membutuhkan operasi kalkulasi lebih dari 16 mili per second. Nah, jangan disimpan di thread UI thread, tapi pindahkan ke jalur worker thread. Kemudian kita juga dapat mengakses toolkit Android. Nah, dari UI thread. Jadi sebaiknya misalnya kita melakukan rendering, itu juga bisa melakukan di luar UI thread. Jadi analogi UI thread ini sama. Jadi analogi UI thread dan worker thread ini seperti kita menyetir kendaraan, misalnya di jalan raya, gitu kan. Jadi kan ada jalur utama. Nah, jalur utama itu misalkan ada mobil tiba-tiba berhenti. Nah, ketika berhenti, ya nantinya pasti otomatis mobil di belakang itu akan berhenti juga. Nah, pasti akan jalannya akan macet. Nah, itu juga analogi yang terjadi pada Android. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, kita membutuhkan 2 jalur. Jalur utama yaitu jalur yang memang tidak ada halangan, dan jalur kedua itu jalur yang lambat. Kalau misalkan teman-teman pernah berkendara di jalur tol, di situ ada 4 jalur. Yang kanan itu jalur utama, itu jalur yang cepat. Terus yang biasanya 2 di kanan itu jalur yang lambat, jalur yang lebih cepat bisa menyalip, dan 2 jalur yang di kiri itu kendaraan yang lambat.
Nah, seperti itu pula analogi untuk thread ataupun Android. Jadi ada dua thread, yaitu jalur yang kanan untuk local thread dan di bagian kiri untuk jalur dua utama di thread dan jalur dua itu untuk local thread. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke asynchronous task. Jadi asynchronous task itu apa? Nah, di sini asynchronous task itu sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk mengaplikasikan yang tadi kita bahas tentang thread utama dan local thread. Jadi untuk operasi 16 mili per second kita bisa menggunakan asynchronous task. Nah, di mana di dalam ini terdapat beberapa callback ataupun beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang paling utama ada dua metode, yaitu do in background dan on pause execute. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi Hello World, kemudian kita ingin mendownload data dari internet. Nah, ketika kita ingin mendownload data dari internet, kita menggunakan do in background ini. Menggunakan do in background untuk asynchronous task. Kemudian nanti ketika sudah selesai operasinya untuk mendownload do in background ini, kita memanggil on pause execute ini. Nah, di mana metode ini akan dijalankan di UI thread. Jadi operasi-operasi yang panjang kita alihkan dulu ke local thread. Kemudian jika sudah selesai kita pindahkan ke UI thread. Nah, seperti itu. Ini bisa kita lakukan dengan asynchronous task. Nah, ini untuk menggunakan kita juga bisa mengoperate dua metode utama, yaitu yang pertama do in background, terus yang kedua on pause execute. Nah, untuk do in background berjalan pada background thread atau local thread. Nah, berarti dia berjalan di belakang layar. Nah, semua pekerjaan akan dilakukan di belakang layar. Kemudian di sini ada on pause execute. Dia berjalan pada thread utama ketika pekerjaan selesai. Jadi ketika operasi panjang tadi selesai di do in background ini, nanti hasilnya akan dikirim ke on pause execute. Nah, untuk memproses hasil yang dikerjakan di belakang layar, kemudian dia akan mempublikasikan sesuatu yang bisa dilihat oleh pengguna. Contohnya kita mendownload list movie di internet. Nah, list movie itu bisa kita download di do in background, kemudian hasilnya kita tampung ke metode on pause execute. Di sini kita melakukan rendering UI. Nah, ini bisa kita lakukan di on pause execute ini. Nah, selanjutnya kedua metode tadi ada metode yang lain bisa kita gunakan. Ya, jadi dalam kelas asynchronous task tadi ada selain yang utama ada juga do in background tadi kan, yang do in background dan on pause execute. Ada juga metode yang lain bisa kita gunakan. Di sini yang pertama ada on pre execute. Jadi sebelum dieksekusi di on pre execute, dari namanya aja sudah on pre execute, sebelum dieksekusi maksudnya kan. Jadi sebelum operasi yang panjang itu dieksekusi, kita melakukan hal-hal tertentu. Misalkan kita menyiapkan informasi kepada pengguna, dia akan melakukan proses panjang yang akan dilakukan. Terus untuk proses ini dia berjalan pada thread utama. Terus kemudian kita bisa mengatur pekerjaan yang akan dilakukan di belakang layar. Jadi kita siapkan dulu semua task atau semua pekerjaan atau semua operasi yang akan dilakukan di belakang layar. Nah, jadi kita gunakan do in background tadi. Nah, kemudian kita juga menggunakan on process update. Jadi ketika proses yang kita gunakan atau proses yang panjang kita gunakan di do in background, kita bisa mengupdate informasi yang mengenai prosesnya. Jadi kita bisa menggunakan on process update ini. Contohnya kita mendownload image ataupun video dari internet. Nah, itu kan ada progress, ataupun misalkan kita mendownload sesuatu. Nah, itu ada prosesnya juga. Nah, kita bisa menggunakan on process update ini. Nah, untuk on process update ini dia berjalan di thread utama. Jadi di thread utama kita bisa memunculkan on processnya seperti itu.
Nah, untuk on process update, kita mendapatkan info dari metode publish on process dari background thread. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini jadinya metode asynchronous task yang bisa dilakukan. Jadi ada main thread di sini ataupun thread utama, dan ada pun juga worker thread ataupun thread pekerja. Nah, main thread ataupun UI thread dia mengeksekusi semua metode on pre and secure. Jadi sebelumnya melakukan operasi yang panjang, kemudian operasinya dipindahkan ke sini, ke bagian worker thread ini. Oke, worker thread di mana di saat dia akan dilakukan operasi yang panjang, misalkan dia akan mendownload musik, kemudian prosesnya nanti kita bisa mengupdate atau memanggil publish on process, dan dia akan menghandle semua on process update ini. Kemudian jika selesai dia akan memunculkan di on post on secure. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah asynchronous task yang bisa kita gunakan untuk mengalihkan operasi yang memiliki waktu eksekusi dari 16 mili per second. Nah, di dalam asynchronous task kita memiliki beberapa metode yang utama yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu do in background di sini, do in background dan on post on secure. Nah, sisanya itu adalah opsional. Jadi, teman-teman menggunakan on pre and secure ini, menggunakan on pre and secure, terus untuk on process update, kemudian kita publish, itu nggak masalah. Tapi ketika kita ingin melakukan task di belakang layar dan kita menggunakan asynchronous task, kita perlu mengoperate metode do in background. Kita perlu mengoperate do in background ini dan on post and secure supaya task bisa berjalan itu. Nah, ini adalah contoh untuk membuat asynchronous task atau step by step-nya. Yang pertama kita membuat subclass asynchronous task, terus kita operate metode do in background. Di sini kita operate do in background, terus kita juga mau mengoperate on post and secure. Yang terakhir ini adalah opsional, kita bisa melakukan operate on pre and secure ataupun kita bisa mengoperate on process update. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bawah ini adalah kode asynchronous task. Jadi kita membuat sebuah kelas diagram atau bukan kelas diagram, kelas di dalam program yang membuat semua kelas untuk menghandle semua task yang dilakukan secara asinkronus di belakang layar. Nah, seperti itu. Nah, pertama di sini kan ada subkelasnya. Tentunya di sini asynchronous task. Nah, subkelasnya asynchronous task. Kemudian kita hari time atau mengextend atau mewariskan dari asynchronous task di sini. Perlu perhatikan di sini kan untuk ketika kita membuat asynchronous task, di sini tipe datanya ada 3, URL, integer, dan bitmap. Kemudian di sini ada 3 argumen. Yang pertama kan sudah saya bilang di sini ada URL, integer, dan bitmap. Nah, kita gunakan sebagai sumbernya. Jadi kalau kita melakukan download, kita bisa biasanya sumbernya itu dari data URL ataupun string. Nah, begitu pula kalau misalkan kita mau download atau melakukan hal, ini kita set dulu di sini, kita set tipe datanya seperti apa. Nah, di sini di URL ini yang dilakukan di sini URL string. Kemudian di sini ada 2 lagi integer. Nah, untuk integer ini adalah tipe data yang nantinya akan dikirimkan ke proses update dan dia akan mengirimkan integer ini ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini set tipe data untuk hasil metode on post and secure. Nah, di sini ada tipe data yang pertama string, integer, dan bitmap. Nah, untuk bitmap ini ada on process and secure. Nah, di dalam asynchronous task ada beberapa metode yang tadi kita sebutkan. Yang pertama di sini kan ada string, integer, dan bitmap. Nah, di dalamnya ini kita melakukan setting
untuk tipe data apa yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kemudian di sini kita bisa mengoperate metode di background. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini kan ada string. Di sini kan ada string di sini. Nah, string query. Nah, contohnya kita mendownload image jadi link URL. Nah, selanjutnya kita return bitmap. Nah, di bitmap ini harus sesuai pada slide di sini. Ini harus sesuai. Nah, jadi itu. Kemudian kita perlu on-post execute. Biasanya di sini kita memasukkan argumen berupa hasil dari do-in background. Nanti langsung di-execute ke on-post execute ini. Kemudian kita juga bisa melakukan semua proses yang terjadi setelah kita execute di belakang layar. Contohnya kita merender hasilnya. Itu. Kemudian yang terakhir kita bisa melakukan mengoperate untuk pre-execute dan on-process update. Nah, ini opsional. Tentunya kalau misalkan kita mau menggunakan, kita mengoperate on pre-execute ini. Kita munculkan proses barnya, terus kita memunculkan toast kayak seperti dialog di bawah ketika kita ngeklik download, maka akan muncul tampilan proses akan mendownload. Nah, seperti itu. Kita memberitahukan pengguna proses download akan dimulai. Kemudian kita juga bisa on process update. Nah, kita bisa melakukan on process update untuk mendownload image yang kita download. Nah, seperti itu. Kemudian kapan kita harus menggunakan async context? Nah, walaupun async context ini mempunyai kelebihan, dia juga mempunyai kekurangan. Walaupun async context, nah, untuk async context biasanya kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang pendek ataupun yang bisa diinstruksi. Jadi misalkan pekerjaannya pendek, kita bisa menggunakan async context ini. Atau pekerjaan yang tidak perlu dilaporkan kembali ke UI pengguna. Contohnya kita menyiapkan data ataupun mendownload. Nah, download yang pendek tidak perlu dilaporkan ke UI. Nah, bisa kita menggunakan async context ini. Nah, atau kita juga bisa menggunakan async context untuk pekerjaan-pekerjaan yang prioritas rendah yang dapat ditinggalkan meski tidak selesai. Nah, kalau kita memenuhi semua tag, kalau kita tidak memenuhi semua tag ataupun semua poin ketiga ini, baru kita akan menggunakan async context loader. Nah, kenapa? Karena ketika kita menggunakan async context, kemudian terjadi perubahan konfigurasi di HP kita, seperti kita merubah rotasi layar HP kita, nah itu akan semua pekerjaan di do in background itu masih tetap berjalan. Padahal tadi di activity memanggil async context ini untuk masih berjalan. Nah, ketika sudah selesai, dia akan mencari activity yang tadinya memanggil async context. Kemudian ketika dia kembali, dia akan mencari aktivitas itu. Nah, itu akibatnya akan memory leak ataupun penggunaan memori yang berlebihan karena memori digunakan activity yang sudah hilang. Sementara untuk async context ini masih mencari aktivitas tersebut. Nah, sebelumnya kita masuk ke async context loader, kita bahas dulu yang namanya loader. Nah, untuk pemanggilan operasi di belakang layar, kita bisa memanggil yang namanya async context, cuman ada beberapa kekurangan. Untuk mengurangi kekurangan itu, kita bisa menggunakan async context loader. Nah, sebelum kita masuk ke async context loader, kita bahas dulu loader. Nah, di sini apa sih loader ini? Nah, loader ini berfungsi untuk menyediakan pemasukan data secara asinkronus. Biasanya menghandle dengan loader ini. Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya untuk menghubungkan kembali aktivitas setelah melakukan perubahan konfigurasi. Tadi async context dia tidak bisa connect kembali ke activity yang dimusnahkan. Nah, dengan menggunakan loader ini, dia bisa menyambung ulang activity walaupun ada perubahan konfigurasi. Jadi menghubungkan kembali itu sangat penting. Nah, kemudian si loader ini
bisa memonitor perubahan data ataupun sumber data dan mengirimkan data baru. Jadi walaupun aktivitinya sudah rusak, data yang di running itu tetap disimpan di loader. Nah, kemudian di sini ada callback diimplementasikan ke aktivitas. Nah, contoh loader ini async kotak loader. Selanjutnya juga ada yang namanya cursor loader. Nah, ini biasanya kita gunakan di SQLite. Biasanya di cursor loader ini digunakan. Nah, seperti itu. Mengapa kita menggunakan loader? Nah, tujuannya utama loader itu bisa mengeksekusi operasi di luar dari UI thread. Tadi intinya kembali ke UI thread ataupun my thread. Nah, tadi jika mengeksekusi operasi di belakang layar sama kayak async kontak tadi. Nah, cuman bedanya loader ini menangani perubahan konfigurasi untuk kita. Jadi, kita tidak usah memikirkan kalau activity itu akan hancur, terus memorinya link apa enggak, terus kita tidak harus memikirkan karena sudah dihandle yang namanya oleh loader manager ini. Nah, jadi ada loader manager di sini. Kemudian kita mengimplementasikannya lebih efisien, penggunaan framework-nya lebih efisien. Terus kemudian pengguna tidak harus menunggu data dimuat. Nah, ini kenapa kita menggunakan loader. Di sini apa sih yang dimaksud dengan loader manager? Tadi kan loader manager ini menghandle semua perubahan konfigurasi. Nah, jadi loader manager ini menghandle semua konfigurasi yang ada di sini. Nah, ini penting karena menghandle beban konfigurasi. Nah, loader manager ini adalah sebuah kelas juga yang nantinya dapat memanage fungsi dari loader untuk melalui callback. Nah, jadi ini fungsinya. Nah, kemudian dia juga bisa memanage multi loader. Nah, misalkan kita menggunakan loader tersebut untuk mengambil database, untuk data asynchron task ataupun data untuk internet. Nah, kita bisa menggunakan loader ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengambil loader dengan cara menginisial loadernya. Jadi inisial loader. Nah, di activity-nya. Yang pertama di sini kita membuat dan memulai loader ataupun bisa menggunakan kembali loader yang sudah ada, termasuk data yang sebelumnya. Kita bisa mengambil data yang sebelumnya. Jadi kita juga bisa menggunakan restart loader. Jadi kita bisa menggunakan restart loader untuk membersihkan data yang ada. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada get loader manager, terus ID-nya apa. Nah, kemudian dia support get loader manager. Nah, seperti apa? Nah, kalau di async kontak, dia parameternya di sini juga ada. Nanti di parameternya apa saja di sini kan? Di sini ada parameternya. Nah, kita mengimplementasikan async contacts. Jadi dari loader yang kita bahas tadi adalah async contact loader. Jadi untuk menanggulangi kekurangan dari async contact, kita bisa mengurangi kekurangan dari async contact yang kita bahas sebelumnya. Async contact itu menyebabkan memory leak. Kita bisa menggunakan async contact loader ini. Nah, ini adalah async contact loader. Jadi overview namanya, overview yang dimana ini activity yang bisa memanggil loader manager. Nah, di sini kan loader manager. Dia memanggil loader manager, jadi sebetulnya sama aja ketika kita menggunakan async contact. Kemudian apa yang dikerjakan di work to do ini. Jadi kita memanggil antara async contact loader, async contact dan work to do. Yang dikerjakannya apa? Nah, apa sih perbedaan antara async contact dan async contact loader? Nah, yang pertama, kita lihat public methodnya atau metode callback-nya. Tadi menjalankan operasi di belakang layar, kita menggunakan do in background ini. Nah, di async contact loader, kita menggunakan load in background. Nah, kalau di async contact loader, untuk memunculkan hasil dari panggilan di belakang layar, kita menggunakan on post unsecured. Kita menggunakan on post unsecured, sedangkan ketika kita menggunakan async contact loader, kita menggunakan on load finish ini. Nah,
Bagaimana kita menggunakannya? Nah, yang pertama di sini kita buat sebuah kelas yang menggunakan async contact loader. Jadi kita membuat dulu subkelasnya dengan async contact loader, terus kita implementasikan konstruktornya apa. Kemudian kita panggil atau kita operate load in background ini. Kemudian nanti kita operate start loadingnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketika kita buat subkelas. Di sini kan ada string list loader. Nah, di sini bedanya kalau async contact itu metodenya itu ada 3. Ada URL, string, ada integer dan bitmap. Nah, kalau untuk async contact di sini hanya 1 keluarannya saja. Jadi stringnya aja keluarannya. Nah, di sini yang penting karena ada konstruktor yang bisa menambahkan parameter kontak. Di sini kan ada parameter kontaknya. Nah, di sini kemudian ada string, kemudian apa saja yang dibutuhkan. Jadi kalau kita membutuhkan query atau query string, kita pindahkan konstruktornya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada loading in background. Jadi ini sama seperti tadi, mirip dengan async contact loader. Di sini kita bisa melakukan load data from network from database. Nah, bisa menggunakan load in background ini. Selanjutnya tipe datanya disimpan di sebuah container ataupun list ataupun array. Nah, seperti itu. Kemudian kita melakukan on start loading. Jadi nanti kita memanggil loader. Nah, kita memanggil on start loading. Nah, ini perlu kita operate start loadingnya. Selanjutnya kita implementasikan loader ke implementasi. Nah, kita yang pertama on create loader, apa yang kita butuhkan, misalkan ID-nya apa di sini. Kita membutuhkan ID-nya. Nah, kemudian kita on load finish. Ini dipanggil ketika loader dipanggil selesai dan kita juga bisa melakukannya. Terus yang ketiga on loader reset, untuk memanggil loader yang sebelumnya. Maksud kita bisa menghapus loadernya terlebih dahulu. Terus di sini on creator, contohnya kita mengembalikan list string. Terus kita bisa on load finisher, kita memasukkan ke loader, kita simpan ke set data sini. Kita menyimpan set data. Kemudian kita juga bisa mendestroy apa yang kita lakukan, gitu. Kemudian kita panggil initial loadernya yang kita buat. Jadi nanti di activity akan memanggil dengan cara memanggil get support loader manager. Nah, inisialnya loadernya apa, terus ID-nya berapa di sini. Nah, teman-teman juga bisa membaca referensi dari async contact di sini. Nah, apa sih berikutnya di sini teman-teman, untuk videonya, praktiknya sudah saya buatkan, bisa dilihat di videonya. Terus di situ ada tugas juga, tolong dikerjakan. Nah, untuk kesimpulannya di sini, jadi kita bahas kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi, kita membutuhkan operasi yang lebih dari 16 ms/s. Jangan dieksekusi seperti kode biasa, tapi kita perlu mengalihkan ke jalur worker ataupun ke jalur belakang, ataupun kita juga bisa menggunakan background loader namanya, supaya si main thread tidak terblok. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan async contact dan async contact loader. Tapi untuk async contact tadi ada kekurangannya, dia bisa menyebabkan memory leak kalau tidak menghandle perubahan konfigurasi. Namun untuk menghandle itu kita bisa menggunakan async contact loader karena memory leak itu sudah dihandle oleh loader tadi. Nah, seperti itu untuk kesimpulannya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika ada untuk prakteknya, jika ada error ataupun bagaimana, silahkan dihubungi saya. Oke? Terima kasih untuk pertemuan materi kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatan. Oke? Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.